Ya, selamat pagi. Setelah minggu lalu atau pertemuan yang lalu kita bicara mengenai tinjauan pustaka, kemudian hipotesa. Berikutnya adalah sebetulnya mengenai metode. Jadi seperti kemarin sudah saya sampaikan bahwa metode itu harus mengikuti tujuan. Kalau kita mau mengukur kadar lengas ya metodenya kadar lengas. Metode yang diakui atau metode yang dibenarkan ketika kita mau mengukur kadar lengas. Kalau misalnya kita mau mengukur asam lemak bebas pada TBS, maka metodenya ya harus diikuti metode yang benar untuk mengukur asam lemak bebas. Nah, pada saat pelaksanaan itu maka kita perlu menentukan objek yang mau kita ukur. Karena itu di bab 3 di metode penelitian selalu pertama ada waktu dan tempat, lalu alat dan bahan, dan parameter atau ya parameter yang akan diukur, dan prosedur pengukuran itu bagian pertama dari bab 4, bab 3, bab 3 proposal ya. Termasuk di dalamnya adalah bagaimana kita menentukan objek, artinya sampel, mana yang kita mau ukur. Itu penting sekali. Dalam hal objek penelitian yang akan kita amati, kita ukur, semuanya atau bagian keseluruhan dari yang kita mau ukur itu kita sebut sebagai populasi. Karena itu hari ini kita mau sampaikan mengenai pengambilan sampel. Ada 3 bagian yaitu populasi dan sampel, lalu metode pengambilan sampelnya, dan teknik penentuan jumlah sampel. Apa perbedaan populasi dan sampel? Saya sampaikan tadi semua objek yang kita akan ukur semuanya itu adalah populasi. Katakanlah misalnya kita mau mengukur tinggi tanaman, maka semua tanaman itu kita akan ukur. Kalau itu disebut sebagai populasi, atau populasi itu adalah semua objeknya. Kalau kita mau mengukur berat janjang di satu blok gitu ya, maka semua janjang di situ adalah populasi. Namun pada pelaksanaan penelitian itu seringkali kita tidak bisa mengukur semuanya. Katakanlah kita punya di satu blok itu misalnya sampai 1.700 pokok tanaman. Ya kalau kita mengukur semuanya memang butuh waktu, butuh tenaga yang cukup besar. Atau misalnya satu PT gitu ya, kita mengukur semua tanamannya ya lama sekali. Kalau kita mau penelitian maka konsekuensinya adalah kalau kita mau ukur semua populasi, tenaga, biaya, dan waktunya akan sangat besar. Memang dari hal ketelitian, dari hal validitas kemarin sangat bagus karena semuanya terukur. Tapi umumnya kita tidak bisa mengukur semua. Karena itu maka dalam penelitian memungkinkan apa yang kita sebut sebagai objek atau mengambil cuplikan atau sampel. Jadi sampel itu adalah perwakilan dari populasi. Bisa ada penelitian di panen misalnya untuk mengukur taksasi itu tidak semua pohon diamati, tapi mungkin hanya 10-15%. Jadi dianggap itu yang mewakili. Anda lihat di gambar itu, populasi itu keseluruhan, sampel itu perwakilan. Tetapi untuk keperluan penelitian maka kita harus mencari cara atau kita harus meyakini, memastikan bahwa sampel itu mewakili populasi. Karena itu ada metodenya. Metode untuk menentukan sampel. Nah, kalau Anda belajar ilmu statistik itu parameternya kemudian berbeda ya.
Parameter di populasi kita sebut parameter, kalau di sampel kita sebut sebagai statistik, perwakilan. Nah, pada saat di metode nanti Anda harus menuliskan bagaimana saya menentukan sampel itu kalau tidak semuanya saya amati. Pembibitan misalnya, kita punya pembibitan sekian ratus ribu bibit. Nggak bisa kita amati semua, harus tentukan berapa persen atau berapa jumlah sampel yang akan kita ambil supaya data kita itu mewakili. Kemarin ya, di pertemuan 1 atau 2 kita sudah bicarakan mengenai validitas eksternal. Mewakili. Jadi nggak bisa kita mengamati lu sembarangan. Diambil saja 5 atau 10 yang kita dapat jangkau, nggak bisa, harus ditentukan. Nah, dalam hal statistika, maka parameter atau ya parameternya berbeda. Di populasi, rata-rata itu kita sebut sebagai mu. Parameter rata-rata ya. Varians atau simpangan kita sebut sebagai sigma kuadrat. Simpangan baku sigma, jumlah observasi n besar, proporsi p besar. Sedangkan ketika kita bicara tentang sampel, maka lambang statistiknya beda. Rata-rata itu adalah X bar, varians S kuadrat, simpangan baku S, jumlah observasi n kecil, dan proporsi P kecil. Jadi kalau kita ketemu N kecil itu berarti jumlah sampel di jumlah observasi di sampel, bukan di populasi. Ya. Nah, lalu bagaimana metodenya? Jadi ada cara atau ada metode untuk mengambil cuplikan sehingga bisa diyakini bahwa cuplikannya itu betul. Atau tadi saya katakan bisa mewakili dari populasi. Ada beberapa metode pengambilan cuplikan atau cara untuk menentukan cuplikan tadi supaya data itu mewakili populasi. Yang sering banyak digunakan adalah metode yang random atau acak. Tapi sebetulnya ada juga ya sampling non random ya. Bisa kita lihat di layar itu ada dua kelompok gitu ya, dua kelompok dan berbagai jenisnya ada di sana. Ini saya kutip dari Debina, teman Brawijaya. Nah, dalam hal sampling random itu ada beberapa jenis juga, ada beberapa cara juga. Yang paling sederhana adalah dengan asumsi populasi homogen, lalu tidak ada penggolongan-penggolongan di dalam populasi itu, dianggap sama semua. Lalu langkahnya menyusun kerangka sampling, menetapkan jumlah sampel, lalu menentukan alat pengambilan sampel dan memilih sampel sampai dengan jumlah sampel terpenuhi. Ya, Anda bisa lihat ini di gambaran itu seperti ini, acak gitu ya. Katakanlah misalnya ini titik tanam, lalu mana pohon yang akan kita ambil sebagai cuplikan. Misalnya seperti itu. Ya, Anda bisa juga misalnya dengan cara salah satunya membuat angka acak, angka random di Excel juga ada, bisa Anda lakukan untuk menentukan penomoran dari anggota populasi yang atau objek yang akan kita amati. Ada yang juga dengan metode undian, ada metode tabel random gitu ya, dibuat tabel tadi berbagai cara, tapi yang penting adalah bahwa acak, nggak boleh kita lalu secara sengaja mengambil cuplikan lalu kita ukur, yang lain tidak. Itu yang paling penting. Tapi belum kita melakukan pengamatan, kita tentukan dulu cara samplingnya. Dan juga yang sampling random berlapis. Itu langkahnya ada sedikit berbeda.
Kalau misalnya itu ada, kita sudah tahu ada data pendahuluan yang semacam kita tahu kriteria dari populasi itu. Jadi semacam kriteria pengelompokan gitu ya, lalu ada strata-strata yang menyebabkan sampel itu bisa kita tentukan secara bertingkat atau berlapis. Ya, seperti itu. Nah, ini akan tergantung kepada karakter atau sifat dari populasi tersebut. Ya. Misalnya ini yang disebut sebagai stratified random sampling. Ini misalnya digunakan kalau itu, kalau apa, Anda mungkin sering dengar, kalau kita jajak pendapat pemilu misalnya, lalu dibagi dulu, Jawa, luar Jawa dibagi per pulau, itu berarti stratified. Lalu masing-masing kelompok itu diambil sampelnya. Sehingga semuanya terwakili, karena kadang-kadang kalau misalnya tidak acak murni seperti tanpa berlapis tadi, lalu bisa jadi nanti satu kelompok atau satu golongan objek bisa tidak terwakili atau terwakili hanya sedikit. Nah, dengan cara ini maka semuanya akan terwakili dengan relatif representatif, terwakili dengan cukup baik. Ya, nah, oke. Lalu saya akan melompat ke non random. Nanti kalau Anda membutuhkan Anda bisa baca penentuan jumlah. Ya, ini yang mungkin perlu nanti Anda bisa, nanti mau penelitian Anda bisa tentukan dengan ini. Anda bisa melakukan dengan eh, pengambilan seperti undian kelereng itu ya. Kelereng lalu misalnya itu populasi anggota ABCD, lalu dilakukan pengambilan sampel 4 kali 2. 4 pangkat 2. Diambil, kembalikan sehingga nanti bisa terwakili N pangkat M itu. Itu teknik pengambilan jumlah sampel pertama. Lalu ini yang sering digunakan juga kalau misalnya tanpa pengembalian dengan penentuan jumlahnya. Nah, ini adalah dari jumlah populasi dihitung angka mutlaknya, kemudian dibagi dengan nilai jumlah sampel kali N minus N kuadratkan. Anda bisa baca nanti di ukuran dan keterwakilan ya. Karena sebetulnya semakin banyak sampelnya maka semakin mewakili, maka semakin representatif. Nah, apa yang menjadi pertimbangan? Ya, salah satunya heterogenitas atau apakah populasi itu seragam atau tidak. Jadi saya sampaikan yang kedua adalah optimasi biaya, waktu, dan tenaga. Terus tingkat kesalahan. Semakin besar toleransinya atau semakin boleh salah, bukan berarti salah ngawur ya, tapi nilai kesalahannya, errornya semakin besar, maka sampelnya bisa semakin besar. Bisa semakin kecil, sorry. Nah, lalu ukuran sampel yang sering mudah digunakan ini. Rumus Solvin ini. Ukuran sampel atau N kecil sama dengan N besar atau ukuran populasi. Misalnya populasinya berapa? 100. Oke, 100 dibagi dengan 1 plus ukuran populasi N kali persen kelonggaran karena kesalahan pengambilan sampel. Atau misalnya kita tetapkan 5%. Maka 100 dibagi 1 plus 100 kali 0,05 kuadrat. Nah, nanti akan ketemu N kecil. Berapa jumlah sampel yang dianggap valid. Itu kalau populasinya di bawah 10.000. Umumnya sih, kalau seperti kita penelitian-penelitian di pertanian ya jarang yang di atas 10.000. Nah, itu ini bisa dipakai. Misalnya pembibitan kelapa sawit. Saya populasinya berapa itu? Satu lahan, ya tergantung. Di bawah 10.000 kita bisa pakai jumlah ini. Ya. Dan juga yang rumus seperti ini. Tentu saja masing-masing punya plus minus ya.
Tapi nanti akan tergantung kepada tujuan dan tingkat kesalahan yang dibolehkan oleh penelitian kita atau tingkat validitasnya berapa yang perlu menjadi pegangan. Ada juga yang lebih mudah, yaitu tabel jumlah sampel yang memang sudah disediakan oleh teman-teman statistik. Seperti ini ya. Bisa lihat di layar itu misalnya nih, populasinya 50, lalu sampel yang harus saya ambil berapa? Anda bisa lihat di sana. Kalau populasinya 40, maka sampelnya sebaiknya 36. Lihat bahwa ini tidak linear, artinya tidak lalu persis. Kalau populasinya 100, lalu 10 kali 10 enggak. Anda lihat itu kalau populasinya 10, maka sampelnya juga 10. Tapi kalau populasinya berapa ini misalnya 100, dia bukan lalu 100, tapi 80. Kalau nanti populasinya Anda 5.000, sampelnya di sebelah kanan ini cukup 357. Anda bisa menggunakan ini juga. Sebenarnya sampel yang ini sudah ditetapkan ya oleh teman-teman statistik ya. Itu sudah di minimal pakai ini. Kalau Anda mengamati katakanlah 1.000 tanaman itu lalu berapa sampelnya? Anda lihat sini. Paling tidak untuk bisa dianggap mewakili ada 278 pokok yang harus kita ukur, harus kita amati. Nah, kalau di bawah itu lah, lalu errornya pasti sangat besar. Artinya error apa? Ya berarti kita nggak bisa ambil kesimpulan atas fenomena itu, karena nggak bisa mewakili. Jadi kembali lagi bahwa kita bicara kemarin tentang validitas. Ya, itu tentang jumlah populasi.